أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام minya pendek qala bal 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك
قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Terus مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Satu lagi, ya ayyuhalladzina amanu. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqal rasul nabil habibil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillah rabbil alamin. Ini kalau masuk YouTube langsung viral ini. Ya. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadari 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita bersama-sama hadir dalam majelis ilmu untuk menambah ilmu kita dan menyongsong rahmat dan barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala agar turun kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan waktu yang hanya sebentar ini untuk menyimak ayat Allah Subhanahu wa taala, karena sekalipun waktunya yang singkat, tetapi karena yang kita kaji adalah ayat-ayat Allah, yang kita simak adalah ayat-ayat Allah, beda dengan nyimak hal-hal yang lain. Karena ketahuilah bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kamu adalah orang yang mau menyimak Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan setelah itu engkau akan mendapatkan ilmu dan engkau bisa amalkan, sehingga bisa jadi satu ayat ini bisa menghantarkan kita untuk keselamatan kita dalam perjalanan hidup ini, menghantarkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka patut kita, sekata Sayyidina Abu Bakar, hanya orang-orang yang mulia yang bisa memuliakan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin memuliakan, kita ingin dimuliakan Al-Quran, maka muliakan Al-Quran. Dan sampai ada pesan, idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Quran maka dengarkan dan diam. Sampai ayat itu menyatakan istami'u wa ansitu, dengar dan diam katanya. Maka para sahabat dulu kalau sudah begitu dibacakan Quran itu nggak ada, bahkan hampir tidak ada suara sedikit pun, tidak ada kegiatan apapun kecuali betul-betul menyimak supaya betul-betul Al-Quran itu menghunjam ke dalam hati dan fikirannya. Karena itu mari kita gunakan sejenak untuk waktu yang hanya sebentar ini mesti digunakan dengan sebaik-baiknya. Bacaan Quran yang begitu bagus, teman-teman kita yang alhamdulillah bacaannya sudah bagus, dan itu menjadi catatan bagi kita semua bahwa insya Allah orang-orang yang bacaan Qurannya bagus dan membaguskan bacaannya, kemudian mengamalkannya, maka kelak akan menjadi menghantarkan Al-Quran yang akan menghantarkan kemuliaan bagi pembacanya. Bapak Ibu sekalian, tadi di ayat yang ibu siapa tadi ya yang baca ya, Ibu Hanifah, namanya indah sekali, seindah suaranya. Dan mudah-mudahan ini menjadi penghantar kesuksesan Ibu Hanifah. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha ada wallahu ghaniyyun halim. Surat Al-Baqarah ayat ke-263. Perkataan yang baik, wa maghfiratun, dan juga pemaaf, khairun min shadaqatin yatba'uha ada, itu jauh lebih baik daripada engkau sodakoh
engkau berbagi, memberi, yang kau ikuti dengan dengan perkataan yang tidak baik. Dan ketahuilah wallahu ghaniyun halim, sesungguhnya Allah itu maha kaya. Allah subhanahu wa ta'ala maha penyantun, halim. Apa yang dimaksudkan ayat ini? Bahwa yang pertama, bahwa kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, kita diajarkan untuk selalu berkata yang baik. Berkata yang baik itu pasti benar, berkata yang baik itu pasti perkataan itu membawa kebaikan, dan berkata yang baik itu perkataan yang tidak menimbulkan tersinggungnya seseorang. Maka Islam mengajarkan bahwa hendaknya engkau perhatikan betul tentang lisanmu. Salamatul insan fi hifdil lisan, keselamatan seseorang itu tergantung di lisannya. Makanya hati-hati. Seringkali ada ucapan mulutmu adalah harimaumu. Jadi kamu sekalian bisa diterkam oleh ucapanmu sendiri. Makanya hati-hati, kita diajarkan untuk sekali mengatakan iya ya iya gitu kan. Nah, jangan iya iya enggak enggak. Nah, ini namanya kan seringkali orang ngasih PHP itu kan karena ucapannya itu kan. Ya kalau iya iya, kalau enggak gitu kan. Nah, jadi disitulah maka kita mulai diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pertama jaga lisan. Yang kedua, kalaupun mengeluarkan kalimat ucapan, pilihlah ucapan yang baik. Kalau tidak, maka diam, katanya itu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau engkau betul-betul menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyakul khairan aw liyasmut, maka berkatalah yang baik, baik dan benar. Atau kalau nggak bisa, lebih baik diam. Maka disinilah yang disebut diam itu emas. Maka saudara-saudaraku sekalian, bahwa kita memang kelihatannya ayat-ayat yang semacam ini begitu sederhananya, tetapi tidak mudah dalam pelaksanaan keseharian kita. Orang bagaimana kalau kita diajarkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang membawa risalah untuk membenahi cara bicara seseorang. Rasulullah diajarkan untuk memberikan contoh-contoh perkataan-perkataan yang baik. Rasulullah SAW diajarkan untuk membawa perkataan-perkataan yang benar. Maka karena khuluquhul Quran, disitulah Sayyidatina Aisyah menyatakan, apa yang selalu diucapkan Rasulullah? Ya, apa yang ada dalam Al-Quran itu yang biasa dilakukan, yang diucapkan Rasulullah, yang dilakukan Rasulullah, yang diucapkan Rasulullah, dan juga yang menghantarkan Rasulullah. Nah, disinilah maka, nah yang kedua, poin yang kedua, wa maghfiratun, pemaaf. Jadilah kita orang-orang yang pemaaf. Kan seringkali orang itu ada yang dikit-dikit marah atau marahnya dikit-dikit. Pilih yang mana ini? Dikit-dikit marah atau marahnya dikit-dikit? Dikit-dikit marah atau marahnya dikit-dikit, Bu? Ya, jadi sama aja itu kan. Nah, jadi marahnya dikit-dikit atau dikit-dikit marah, itu sama aja itu. Kalau dikit-dikit marah itu namanya ini orang emosional. Ya, ini orang emosional itu, dikit-dikit marah. Tapi kalau marahnya dikit-dikit,
Ini juga nggak bagus itu ya. Pagi marah, siang masih marah juga, sore masih marah juga. Marahnya dikit-dikit, pendendam ini. Jadi oleh karena itu kita diajarkan untuk sudahlah, engkau jadilah orang yang pemaaf. Karena dengan begitu maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi dirimu. Maka Allah memberikan contoh, Allah saja memaafkan. Allah itu punya sifat Ghafur, Allah punya sifat Ghaffar. Ghafur itu menutup segala kesalahan seseorang. Nah, dan Ghaffar, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan menutup sampai, kalau Ghafur itu di dunia, Ghaffar itu sampai di akhirat. Maka Allah itu Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa seseorang, Allah masih bisa memaafkan, Allah masih bisa mengampuni. Sampai ada orang, satu kasus itu saking besarnya perbuatan dosa yang dilakukan sampai masyarakat sudah menganggap dia itu sampah masyarakat, tukang maksiat, tukang melaksanakan apa saja dia lakukan, sampai masyarakat sudah kesel. Tapi karena dia sebelum ajalnya datang menuju kepada Allah, ya Allah, aku ini memang sudah banyak dosa, nggak ada dosa-dosa yang dilakukan oleh masyarakat kecuali aku yang paling besar, aku yang paling banyak berbuat dosa. Tapi kalau sekiranya engkau tidak memaafkan seperti juga orang-orang di masyarakat, maka berarti engkau sama ya Allah dengan mereka. Tapi aku yakin bahwa engkau adalah Maha Pengampun, engkau maha besar, engkau Maha Pemaaf. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala muliakan dia, ini sudah terdaftar di dalam pintu surga, bahwa dia bisa masuk surga. Kenapa? Karena saat menjelang ajalnya dia sudah datang untuk memohon ampun kepada Allah. Coba kalau manusia kesalahan sekali dua kali, begitu datang lagi sudah bilang nggak ada maaf bagimu. Makanya kita dianjurkan untuk wa magfiratun, maka menjadi pemaaf itu memang harus dilatih. Itu karena apa? Karena bisa jadi sekarang yang salah mereka, bisa jadi besok kita yang gantian salah. Nah, kita kepada keluarga, teman, sahabat, kerabat, bisa jadi mereka yang salah sekarang. Nah, kita udah bener aja, tapi bisa jadi lusa, esok itu mungkin kita yang gantian. Maka kalau kita sudah menjadi orang yang pemaaf, mudah memaafkan, nah nanti kita juga akan mudah dimaafkan. Karena memang manusia itu innal insan makhlul khata' wan nisyan, manusia itu tempatnya salah dan keliru. Maka Islam mengajarkan jadilah mendidik seseorang, yang pertama mengucapkan perkataan yang baik dan benar, yang kedua menjadi orang-orang yang pemaaf gitu. Maka ada pintu pemaaf, pintu surga itu, pintu Ghafur itu pintu orang-orang yang mudah memaafkan. Udah ada disiapkan oleh Allah untuk satu pintu untuk orang-orang yang pemaaf. Nah, maka dari itu kalau ingin kita tercatat di pintu Ghafur, maka jadilah kita menjadi orang-orang yang pemaaf. Maka disebutkan perkataan baik dan pemaaf itu khairun min shadaqatin yatba'u adha, itu jauh lebih baik daripada engkau berbagi tapi engkau sertai dengan ucapan-ucapan yang tidak benar, ucapan-ucapan yang tidak baik. Kan seringkali orang ngasih sesuatu, berbagi tapi ucapannya nggak enak didengar itu. Nah, oleh karena itu lebih lanjut Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Perlunya kita menjaga lisan dan kita juga menjadi pemaklum, pemaaf. Maka Allah pesankan, orang-orang yang beriman, jangan engkau batalkan nilai kebaikanmu
hanya karena engkau sebut-sebut kembali atau engkau menyakiti hati orang yang telah engkau berbuat baik kepadanya. Jadi kebaikan, orang misalnya pada dermawan, pokoknya setiap Jumat berbagi makan berkah, hari Sabtu membagi lagi, tapi seringkali ini tidak bisa menjaga lisannya. Ini berbahaya. Maka atau juga kadang-kadang ujian, kita diuji keikhlasan kita. Kita berbuat baik kepada seseorang, terus ternyata orang itu mungkin sikapnya kurang baik kepada kita, terus kita ungkit. Ini orang itu nggak tahu terima kasih itu. Kamu itu sudah saya bantu, sudah saya ini. Nah, ini akan menghapuskan kebaikan kita. Kadang-kadang kita berbuat baik itu akan diuji oleh Allah keikhlasan dan ketulusan kita. Ingat bahwa kita berbuat baik kepada seseorang itu adalah karena perintah Allah, maka melakukan kebaikan itu adalah karena Allah. Sehingga apapun feedback yang kita dapatkan terhadap orang itu biarin aja. Memang kita juga diajarkan hendaknya kamu pandai berterima kasih kepada orang yang membantu, kepada orang yang senantiasa berbagi. Hendaknya kamu menjadi orang yang pandai terima kasih. Tapi kadang-kadang kita memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sengaja orang ini hilaf, akhirnya udah kita bantu, udah kita usahakan gimana supaya dia bisa baik, malah dia membalasnya dengan keburukan. Karena kebaikan kita adalah urusan kita dengan Allah. Jadi kita akan diuji keikhlasan dan ketulusan kita. Kita sudah berbuat baik masih dicaci, kita sudah berbuat kebaikan masih dimaki. Yaitu bagian dari resiko sebuah perjalanan hidup kita. Itu akan mendewasakan kita, akan mematangkan diri kita, dan akan menguatkan hati kita. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, maka ayat ini Allah mengingatkan, jangan engkau batalkan kebaikan-kebaikanmu hanya kamu sebut-sebut kembali, atau atau engkau menyakiti hati orang yang telah engkau berbuat kepada dirinya. Oleh karena itu lewat ayat ini mudah-mudahan jadi kita mentadaburi ayat, kita mempelajari, mengkaji, mendalami ayat-ayat ini dalam rangka kita untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Dapat satu ayat saja kalau sehari untuk kita fahami itu betapa mulianya. Allah sangat sayang kepada orang-orang yang memuliakan Al-Quran. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimallah, lewat mimbar yang singkat ini saya dengar bahwa hari-hari ini bapak-bapak dan ibu sekalian memang disibukkan untuk harus menyelesaikan tugas akhir ya, untuk skripsi. Kita berdoa mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran. Jadi bukalah pikiran kita dengan membaca Al-Quran. Setiap kita memulai, baca Quran dulu, minimal Al-Fatihah. Terus kita mulai mengerjakan sesuatu. Maka atau paling tidak mulailah abda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Mulailah segala kebaikan itu dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Dengan begitu maka akan mendapatkan keberkahan. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan seluruh tugas yang diberikan yang sangat singkat ini diberikan kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun harus dikerjakan dengan cepat, tapi mudah-mudahan tidak akan mengurangi kualitas pikiran kita dan hasil pikiran kita, hasil skripsi kita mudah-mudahan mendapatkan satu hasil yang baik dan ilmunya itu bermanfaat nanti di tengah masyarakat. Kita mohon juga kepada Allah, kita doakan kepada para keluarga kita yang senantiasa mendoakan di rumah
keluarga kita mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Atas semuanya itu kita juga doakan semuanya, para pemimpin, para dosen, para guru-guru kita, mudah-mudahan mereka semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi haqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdi yaghfir wa yarham. Allahumma yassir lana umurana wa yassir lana fi dinina wa yassir lana fi kulli amrina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah lana abwabal khair waftah lana abwabal afiyah waftah lana abwabas sihah waftah lana abwabal rahmah waftah lana abwabal maghfirah waftah lana abwabal barakah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim irhamna. Ya Latifu ya Hafid ifadna. Ya Fattah ya Razzaq sajib du'ana ya Allah. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan mubaraka wa hab lana dzurriyyatan shalihah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.